الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أحمده سبحانه وتعالى واشكره شكر من يعمل الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الموصوف بأفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين صاروا دينهم بخير الأعمال والجهاد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Sadaqallahul azim. Para hadirin, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan pada kita semua selama kita hidup di dunia ini. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan ini, pada siang hari ini, kita semua masih dapat menaikkan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan para hadirin, ittaqwa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar dari semua permasalahan hidup dan kehidupan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah akan memberi rezeki kepada kita dari arah yang tiada disangka-sangka oleh kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semua dalam semua urusan kita. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yatim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan akan melipat gandakan pahala kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah sekiranya seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami, kata Allah, akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi.
Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdul yaumal qiyamati shalah." Bahwasanya amal yang pertama kali akan ditanya pada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang salat. Fa in saluhat salaha sairu amalihi. Maka bila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu, maka laksanakanlah salat 5 waktu kita sebaik dan sesempurna mungkin. Bila kita melaksanakan dengan sebaik dan berusaha untuk menyempurnakannya, maka amal-amal yang lainnya akan dinilai baik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita melaksanakan sholatnya dengan asal-asal saja atau bahkan meninggalkan sholat 5 waktu, maka amal-amal yang lainnya pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dinilai tidak baik pula, dan bahkan Allah tidak akan menerimanya. Dan orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu pada hakikatnya penuh dengan ancaman dari Allah dan Rasulullah. Di antara ancaman untuk orang yang meninggalkan sholat 5 waktu adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Maka mereka akan menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia ini. Walam naku nut'imul miskin, dan kami dahulu tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atanal yakin. Dan adalah kami dahulu membicarakan kebatilan, membicarakan kejelekan bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang hari kematian pada kami. Orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni neraka saqar. Neraka saqar adalah tempat penyiksaan yang tanpa henti dan tempat pembakaran kulit manusia, serta yang akan selalu dijaga oleh malaikat. Sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, dan tahukah kamu apakah neraka saqar itu? La tubki wa la tadar. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkannya, artinya selalu menyiksa setiap saatnya. Lawahatul lil bashar, neraka saqar adalah pembakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaganya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya Muhammad, la yataqabbalallahu min tarikis shalah saumahu wala sadaqahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu." Wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, wahai jamaah asy-syifa, Allah tidak akan menerima puasanya, sedekahnya, ibadah hajinya, amalnya, dan juga zakatnya orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Para hadirin, jadi semua apapun bentuk ibadah dan amalnya orang yang tidak sholat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita tinggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun, sesibuk apapun. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan bahkan jadikan sholat adalah ibadah. Sholat 5 waktu adalah pekerjaan yang harus diutamakan dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya.
Sehingga pantaslah disebutkan pada ayat di atas, orang yang tidak sholat 5 waktu atau orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu dimasukkan ke dalam neraka sakor. Karena memang semua amal dan ibadah yang lainnya sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada hakikatnya hidup di dunia juga sudah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu hidup di dunia ini, yaitu di antaranya adalah tunza'ul barakatu min umrihi, dicabut keberkahan dari usianya. Hidupnya orang yang tidak sholat jauh dari keberkahan, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada hakikatnya semua fasilitas hidup di dunia ini yang digunakan oleh orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu adalah murka kepadanya. Makanan yang dimakannya berkata, semoga Allah melaknatimu. Kamu makan rezeki dari Allah, tapi kamu tidak mau melaksanakan yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang dipakainya pun pada hakikatnya ingin melepaskan diri darinya, tidak mau dipakai, tidak mau digunakan oleh orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Rumah yang ditempatinya pun pada hakikatnya berdoa agar tidak kembali lagi ke rumah yang ditempatinya. Orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu dalam hidupnya selalu dilaknat oleh semua makhluk, dan ketika mati maka matinya dalam keadaan Yahudi, dan ketika dibangkitkan kelak dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga tumhasimas shalihi min wajhi, dihapus kesolehan dari wajahnya, dari wajah orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Kita semua sepakat, sejelek dan seburuk apapun wajah seseorang, bila dia rajin sholat, maka pasti kita akan menilainya dia adalah orang yang baik. Dan sebaik apapun, segagah apapun, secantik apapun, bila dia tidak sholat, dia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka pasti kita akan berkata, orangnya gagah atau orangnya cantik, tapi sayang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan ketidakbaikan mereka. Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu 'alaihi. Semua amal yang dikerjakan orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu tidak akan memperoleh balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yurfa'u lahu du'aun ila sama. Doanya orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu akan sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang berdoa pasti berharap agar doanya cepat diijabah oleh Allah. Bagi mereka yang melalaikan sholat 5 waktu akan sangat sulit untuk cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa lahu haddun fi du'a'is salihim, dan tidak akan mendapatkan bagian dari doanya orang-orang soleh. Orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak akan memperoleh bagian dari doanya orang soleh. Ketika khatib berdoa yang merupakan rukun khutbah, dan bila khutbahnya tidak berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, maka khutbahnya tidak sah. Dan juga di saat khatib berdoa tersebut, maka orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu tidaklah termasuk orang yang didoakan oleh sekian juta khatib setiap hari Jumat. Takhruju ruhuhu bi ghairi iman, dan ini yang sangat dikhawatirkan, matinya dalam keadaan tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu di antara hadis Isra, "Lamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usuhum bil hijarah." Ketika Nabi Muhammad SAW datang pada satu kaum yang sedang memukuli kepala mereka sendiri dengan batu.
kullama rudidat 'adat kama khanat la yafturu anhum min dzalika syai'. Ketika setelah selesai kemudian hancur dan sembuh kembali seperti semula, maka mereka mengulangi lagi, memukulnya lagi dengan batu tersebut, dan terus menerus tanpa henti. Sembuh lagi, dipukuli oleh dirinya sendiri. Qala ya Jibril man haula. Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, alladzina tatasaqalu ru'usum 'anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang merasa berat atau tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Maka mereka akan memukuli kepalanya sendiri dengan batu yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, malah kita perintahkan kepada semua anak dan keluarga kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan jangan sekali-kali untuk meninggalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada istrimu untuk mendirikan sholat 5 waktu dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang berizki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua selalu istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqwa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum an tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.